Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Saya ucapkan buat teman-teman semua, buat seluruh jemaat di Alfa Omega yang ada, dimanapun kita berada. Saya percaya kadang kita selalu luar biasa karena kita punya Tuhan yang baik dalam kehidupan kita. Amin. Mari sebelum kita mulai kepada kita tundukkan kepala, kita berdoa. Segala puji syukur, segala hormat, segala kemuliaan Tuhan kami naikkan kepada-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu. Kalau kami Tuhan masih ada Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, kami sehat, kami kuat, kami boleh melakukan segala aktivitas kami Tuhan, kami boleh memulai segala aktivitas kami Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapa yang baik buat cinta kasih-Mu buat setiap kami Bapa yang baik. Bahkan kami boleh ada Tuhan, masuki Tuhan minggu pertama Tuhan di bulan Juli ini Tuhan. Kami percaya Tuhan ini bukan karena kekuatan kami Tuhan, ini bukan karena kehebatan kami Tuhan, bukan karena kemampuan kami, tapi semua karena kasih-Mu buat setiap kami Bapa yang baik. Terima kasih buat kesempatan-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu Bapa yang baik. Kami mau datang Tuhan kehadiran-Mu Bapa yang baik. Kami mau datang Tuhan menyembah Engkau Bapa. Memberkati Tuhan seluruh jemaat di Alfa Omega, bahkan seluruh jemaat-jemaat yang menonton Tuhan pada hari ini. Kami percayakan semua dalam tangan-Mu yang baik buat ibadah hari ini. Biar Tuhan Engkau yang ambil alih Bapa. Kami mau menyembah Engkau Bapa yang baik. Kami mau memuji Engkau Bapa yang baik. Bagi mau mendengar firman-Mu Bapa. Sentuh kami Tuhan, sentuh setiap hati kami Bapa. Karena kami percaya Tuhan hadirat-Mu ada di setiap kami Bapa baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Yes Lord. Segala puji syukur, segala hormat, segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Terima kasih. Inilah rinduku kepadamu, senap hatiku menyembah-Mu. Seluruh jiwa, seluruh jiwaku memuji-Mu, ku memuja-Mu ya Allahku. Hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku. Setiap waktu nyatakan jalan-Mu. Ini setiap rinduan kami Tuhan. Inilah rinduku kepadamu, senap hatiku menyembah-Mu.
Terima kasih Yesus. Ini kerinduan kami Bapa. Ini kerinduan hati kami Bapa yang baik. Katakan jalan-Mu buat setiap kami Bapa. Katakan jalan-Mu Tuhan buat setiap rencana kami Bapa. Katakan jalan-Mu Tuhan buat setiap cita-cita kami. Lebih lagi dan lebih lagi Bapa yang baik. Ajar kami Tuhan untuk bisa melihat lebih luas lagi Tuhan. Kami tahu Kamu punya hal yang terbaik dalam kehidupan kami. Mau bersandar kepada Tuhan yang terbaik. Yes, Lord. Kau yang terbaik yang pernah ada di hidupku, nyanyianmu menghidupkanku dan hadiratmu memulihkanku. Biarlah hatimu terus menyala di hidupku, setia sampai akhir hayat menyembahmu, Yesus yang terbaik bagiku. Katakan Kau yang terbaik. Kau yang terbaik yang pernah ada di hidupku, nyanyianmu menghidupkanku dan hadiratmu memulihkanku. Biarlah apimu Tuhan. Biarlah apimu terus menyala di hidupku, setia sampai akhir hayat menyembahmu, Yesus yang terbaik bagiku, yang terbaik bagiku, yang terbaik bagiku. Untuk firman secara kepada Bapak Ferdinand Dicet Poli. Shalom, puji Tuhan, kembali kita bertemu dalam ibadah minggu di bulan pertama dari bulan Juli ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari yang baru, hari yang indah. Kami percaya bahwa kasih setiamu senantiasa baru Engkau berikan kepada setiap kami. Dan jika sebentar kami akan mendengar akan firman Tuhan, Roh Kudus singkapkan rahasia-rahasia firman-Mu bagi setiap kami, memberikan kami hikmat, pewahyuan, pengertian, supaya kami semakin mengenal akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, beri rasa lapar dan haus akan firman Tuhan dalam hidup kami, sehingga benih firman yang kami dengar boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah-buah lebat. Terima kasih, kami butuhkan firman Rema yang akan menghidupkan kami. Terima kasih ya Bapa, kami buka hati untuk Roh Kudus berbicara sebebas-bebasnya dan seluas-luasnya melalui firman yang kami dengar pada hari ini. Terima kasih Tuhan, berbicaralah ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, hari ini kita bersyukur kita berada dalam perlindungan, pemeliharaan, penyertaan Tuhan yang luar biasa dari hari ke hari. Karena Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Oke, hari ini tema khotbah saya adalah semakin dijepit, semakin melejit. Kita baca di dalam firman Kisah Para Rasul
pasal yang keempat, ayat 23 sampai dengan ayat ke-31. Mari jemaat kita membaca bersama-sama ayat ini. Judul perikopnya adalah doa jemaat. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Jemaat Tuhan, melalui peristiwa yang terjadi di jemaat mula-mula, ketika mereka menghadapi sebuah tantangan, sebuah pergumulan, oleh karena pemberitaan Injil yang dilakukan oleh murid-murid Yesus mendapatkan sebuah tantangan, bukan saja dari masyarakat, tetapi dari pemerintahan yang ada pada masa itu. Bahkan pemimpin-pemimpin agama pada masa itu juga menentang akan murid-murid Yesus ketika mereka mau memberitakan Injil tentang atau menceritakan kesaksian Yesus. Nah, tantangan-tantangan yang terjadi di masa yang lalu tentunya juga bisa saja dan tidak mungkin tidak terjadi di masa kita juga. Karena Tuhan tidak pernah berjanji bahwa orang percaya tidak akan mengalami kesulitan atau pergumulan hidup. Karena kesulitan dan pergumulan hidup bisa Tuhan pakai untuk menguji dan mendewasakan kerohanian bagi setiap orang percaya. Jadi Tuhan bisa memakai baik itu pergumulan, kesulitan, tantangan, masalah yang dihadapi oleh setiap jemaat Tuhan untuk membuat kita diuji menjadi emas yang murni di hadapan Tuhan, dan kita akan mengalami kedewasaan rohani di dalam kita mengikut dan mengiring Kristus. Saya percaya bahwa tantangan-tantangan yang terjadi di masa kini yang dialami oleh gereja Tuhan tidak membuat gereja malah menjadi lemah. Karena Tuhan mau melalui tantangan ini kita memiliki cara pandang yang benar, kita memiliki respon yang tepat, sehingga kita akan tetap keluar sebagai pemenang. Karena saya percaya di tengah tantangan yang sedang dialami di masa sekarang ini, hanya ada dua tipe orang pada saat menghadapi sebuah persoalan, sebuah tantangan, sebuah pergumulan dalam kehidupan mereka. Yang pertama adalah apakah kita mau menjadi seorang pecundang yang memiliki mental yang kalah, atau kita akan menjadi orang sebagai pemenang. Karena pemenang ini tentunya memiliki sebuah mental yang berbeda dengan mental pecundang. Tinggal hanya dua pilihan. Kita mau berada dalam posisi yang mana. Saya berharap setiap jemaat Tuhan menyadari dirinya bahwa potensi kemenangan itu, potensi yang daripada Tuhan itu memampukan kita mampu mengatasi semua masalah, pergumulan dan persoalan-persoalan yang kita hadapi.
Oleh sebab itu, sangatlah penting bagi kita untuk dapat melewati setiap pergumulan hidup ini dengan cara yang berkenan kepada Allah. Ya, nah kita nanti akan melihat bagaimana pada saat kita menghadapi sebuah tantangan dalam persoalan yang kita alami, kita menanggapinya dengan tepat, dengan cara yang berkenan kepada Allah. Di bawah ini kita akan lihat ada 3 cara yang kita bisa lakukan untuk memberikan respon yang benar atas pergumulan hidup dari setiap kita. Karena saya percaya peristiwa di jemaat mula-mula ini, di mana semakin mereka dijepit, semakin Injil itu membuat mereka tidak dapat menyatakan iman mereka, maka disitulah di tengah tekanan, maka kekristenan akan semakin maju. Bahkan ada istilah katakan bahwa darah martir satu aja adalah benih gereja. Saya percaya tantangan-tantangan yang dialami oleh gereja Tuhan, bahkan khususnya pergumulan-pergumulan yang dialami oleh jemaat Tuhan, tidak dapat memisahkan kita daripada kasih Kristus. Karena firman Tuhan berkata dalam Roma pasal yang ke-8 bahwa pergumulankah, penderitaankah, ketelanjangan, kemiskinan, perang tidak mampu memisahkan kita daripada kasih Kristus. Bahkan lebih daripada itu, kita adalah umat yang lebih daripada pemenang. Puji Tuhan. Nah, mari kita lihat akan 3 cara untuk kita memberikan respon yang benar di atas pergumulan hidup kita. Yang pertama adalah andalkan kuasa Allah. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-24. Saya akan membacakan ayat ini lagi. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Tuhan kita adalah Tuhan yang disembah sebagai Allah pencipta langit dan bumi. Itu artinya Tuhan kita adalah Allah yang berkuasa atas langit, atas bumi, dan atas segala isi dan ciptaannya. Saat kita menghadapi persoalan hidup, kita harus mengandalkan kuasa Allah yang akan menolong kita. Karena kita percaya Allah kita lebih besar dari persoalan hidup apapun yang menimpa setiap kita. Di dalam Efesus pasal yang ke-6, sebelum ayat yang berbicara tentang mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, ayat itu dimulai di dalam ayat yang 10 berkata, "Karena itu hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya." Berarti yang perlu kita sadari di tengah kita mengalami pergumulan-pergumulan hidup yang berat, kita harus mengandalkan, percaya akan kuasa Tuhan yang memberikan kekuatan kepada setiap kita. Kita percaya bahwa kekristenan ini, hal kerajaan Allah bukan berbicara tentang perkataan saja, tetapi berbicara tentang kuasa Tuhan. Kuasa yang mampu untuk meruntuhkan pola pikir, meruntuhkan, menghancurkan semua strategi-strategi, semua argumen-argumen yang ada dalam pikiran manusia. Dengan kuasa Tuhan, maka semua rancangan-rancangan melalui pikiran, melalui apapun yang dirancangkan iblis atas kehidupan kita, kita mampu mengalahkannya. Karena kita diberikan kuasa oleh Tuhan. Firman Tuhan juga berkata di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12 berkata bahwa setiap kita yang disebut sebagai anak-anak Allah diberinya kuasa. Oleh sebab itu, mari jemaat Tuhan, andalkan kuasa Tuhan. Karena Dia Allah yang maha kuasa. Dia menciptakan langit dan bumi. Dia menjadikan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Tuhan juga yang telah membawa bangsa Israel dengan tangannya yang kuat untuk membawa mereka dari tempat perbudakan di Mesir
untuk masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan yang Tuhan sediakan atas umatnya. Demikian juga dia mau menuntun kita dengan tangan kekuatannya untuk kita mampu menghadapi semua pergumulan hidup yang kita alami dalam setiap kehidupan kita. Persoalannya, bagaimana dengan jemaat Tuhan? Apakah setiap kita sudah mempergunakan kuasa yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kita? Jangan hanya berdoa, minta Tuhan tolong masalah saya. Tuhan jawab dong doa-doa saya. Tuhan, bagaimana saya mengatasi pergumulan dan masalah ini? Saya kehabisan akal. Saya tidak dapat mengerti bagaimana saya harus melewati masa-masa yang sukar seperti ini. Tapi Tuhan sudah memberikan kepada kita kuasa untuk dipergunakan. Karena saya percaya melalui pribadi daripada Roh Kudus yang hidup di dalam diri kita. Kita tahu bahwa Roh Kudus bukan saja pribadi ketiga dari Allah, tetapi juga Roh Kudus adalah kuasa Allah yang akan memampukan setiap kita untuk mengatasi semua pergumulan dan masalah dalam seluruh kehidupan kita. Mungkin saya bisa bercerita kesaksian akan kuasa Allah yang ada dalam kehidupan kita sebagai orang percaya yang mau mengandalkan Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kalau bicara tentang kuasa Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, tanda-tanda yang menyertai karena Tuhan beserta bagi setiap hamba-hambanya, maka Tuhan sertai dengan kuasa Tuhan. Karena kalau hamba Tuhan tidak memiliki kuasa Allah, maka patut dipertanyakan apakah dia utusan Tuhan. Karena Tuhan sendiri menggunakan kuasa yang daripada Allah untuk menghancurkan semua pekerjaan-pekerjaan iblis. Demikian juga sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan, kita tidak terlepas dari tantangan-tantangan yang kita alami. Persoalannya, apakah kita mau menggunakan kuasa Allah yang Tuhan sudah berikan atas hidup kita? Ya, pada waktu saya melayani berkali-kali, saya hanya minta kepada Tuhan, Tuhan, saya minta pengurapan Roh Kudus pada saat menyampaikan firman Tuhan. Bahkan dalam pelayanan-pelayanan, baik itu pelayanan mengusir setan, beberapa bulan atau minggu yang berlalu saya melayani pelayanan pelepasan bagi anak Tuhan atau jemaat yang terikat dengan segala ikatan okultisme melalui hal-hal yang dia lakukan untuk mendapatkan cara memperoleh pesugihan, untuk mendapatkan kekayaan atau hal apapun yang dialami, sehingga dia mencari kekuatan yang lain, bukan kuasa Tuhan. Sehingga saya melayani dalam sebuah pelayanan pelepasan. Demikian juga dalam pelayanan yang ada satu jemaat yang saya layani, ketika dia bercerita, orang ini kalau dibilang zaman sekarang ini adalah orang yang indigo, yaitu orang yang bisa melihat perkara yang alam roh yang lain gitu ya, yang bukan alam nyata. Tapi yang dia sering kali lihat adalah alam yang berasal dari iblis, dari roh-roh jahat. Jadi setiap kali yang dia lihat adalah hal-hal yang bukan dari Tuhan, bukan malaikat-malaikat Tuhan yang dia lihat, tapi yang dia lihat adalah roh-roh jahat, kuntilanak, dunia siluman, atau hal-hal yang berasal dari alam goib, ya, alam roh jahat. Nah, setelah itu kami bersama tim, kami layani, kami doakan untuk memutuskan hubungan mata rohnya, untuk tidak lagi melihat perkara-perkara yang bukan berasal dari Tuhan. Kami putuskan, kami batalkan, kami semua perjanjian-perjanjian iblis atas hidupnya yang dia tidak sadari atau yang dia buat, bahkan turunan-turunannya, di mana turunannya terlibat dalam okultisme, sehingga kami berdoa membatalkan, memutuskan, sehingga mulai hari ini kami berdoa pada waktu itu supaya
Dia tidak lagi melihat akan perkara-perkara yang berasal dari alam yang berbeda, yaitu alam roh jahat. Dan puji Tuhan, setelah kami bertemu sekitar 1-2 minggu lagi, waktu saya tanyakan bagaimana kondisinya, dia baru sadar. Iya, Pak Pendeta, dia bilang, bahwa selama ini dia tidak sadar bahwa kok dia nggak lihat lagi akan alam roh jahat ini. Biasanya dia tahu misalnya di rumahnya ini, di kamar mandinya ada roh gitu ya, yang jaga di kamar mandi itu. Seringkali penampakan ya terjadi di tempat itu, atau di tempat-tempat yang biasa dia tahu roh-roh itu ada, sering menampakkan diri kepada dirinya. Tapi sejak diadakan pelayanan pelepasan, maka dia tidak lagi melihat selama 2 minggu, dia tidak lagi melihat akan alam roh yang dari roh jahat ini. Itulah contoh bagaimana kuasa Allah yang menyertai bagi setiap kita, anak-anak Tuhan dan hamba-hamba Tuhan. Saya percaya pergumulan yang kita alami, baik itu masalah rumah tangga, masalah ekonomi, atau masalah antara hubungan orang tua dengan anak, atau hal-hal yang kita alami di dalam kehidupan kita, harus kita mengerti dan harus kita sadari bahwa suka tidak suka, percaya atau tidak percaya, kita sedang masuk di dalam peperangan rohani. Oleh sebab itu, seharusnya sebagai orang percaya, kita harus mengusir semua pekerjaan-pekerjaan iblis, supaya iblis tidak dapat untuk menggagalkan, menghancurkan pekerjaan Tuhan yang Tuhan sudah tentukan, rencana Tuhan untuk terjadi atas kehidupan setiap kita. Karena doa Yesus yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, Alkitab katakan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Maksudnya apa? Iblis akan terus mencobai kita. Tapi biarlah kita berdoa supaya rancangan-rancangan jahat iblis yang dirancangkan atas hidup kita setiap hari kita hancurkan, kita patahkan. Karena kita tahu bahwa iblis datang untuk mencuri, yaitu mencuri damai sejahtera, mencuri berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan atas hidup kita. Kemudian juga dia akan membunuh, yaitu membunuh iman kita. Demikian juga dia akan mencoba untuk membunuh dengan intimidasi, sehingga kita menjadi orang yang takut, khawatir, tidak memiliki pemikiran kita menjadi pikiran yang negatif. Bahkan dia pada akhirnya ingin membinasakan kita. Sebab itu, bersiaplah, andalkan kuasa Allah. Karena itulah cara yang benar untuk kita mampu mengatasi pergumulan-pergumulan yang kita alami sekarang ini. Pergunakan kuasa nama Yesus dan kuasa darah Yesus yang ada di dalam hidup kita, di mana Tuhan beserta atas hidup kita. Yang kedua, jemaat Tuhan, adalah untuk kita punya respon yang benar atas pergumulan hidup kita. Yang kedua, andalkan kedaulatan Allah. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-28. Firman Tuhan berkata, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dalam ayat ini, kita melihat bahwa dalam keadaan yang sulit, kita harus percaya bahwa Allah berdaulat penuh atas kehidupan setiap kita. Ya, dia pegang kendali atas kehidupan kita. Kalau Tuhan tidak mengizinkan hal-hal itu terjadi atas hidup kita, maka tidak ada satu kekuatan pun yang dapat masuk mengganggu, bahkan menguasai kehidupan orang-orang percaya. Dan ada satu hal juga yang harus kita mengerti sebagai jemaat Tuhan, bahwa tidak ada satupun rancangan Allah atau rencana Tuhan yang mampu digagalkan oleh manusia. Nah, oleh sebab itu, jika kita sedang berada dalam sebuah kesulitan, percayalah bahwa Allah yang terlibat dalam segala sesuatu, dia akan mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan.
Firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat yang ke-28 berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Percayalah bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal. Kalau kita mau tetap mengikuti, kita memiliki pilihan hidup dan keputusan yang tepat untuk mau senantiasa ada dalam kehendak Tuhan, maka Tuhan akan menggenapinya dalam kehidupan kita. Sekalipun mungkin kita berpikir bahwa saya sudah gagal, saya sudah jauh dari rencana Tuhan, tapi Alkitab katakan rencana Tuhan tidak pernah gagal. Dia berkuasa untuk mengubahkan segala sesuatu. Bahkan Tuhan bisa mengubah kutuk itu menjadi berkat. Tuhan bisa mengubah segala sesuatu dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dari yang tidak ada menjadi ada. Dia Tuhan berdaulat atas segala sesuatu. Oleh sebab itu, mungkin kita bisa bertanya, apa yang kita rasakan jika kita mengandalkan kedaulatan Tuhan dalam menghadapi persoalan hidup? Maka saya yakin kita bisa rasakan kalau kita tetap menyadari bahwa di balik situasi yang sulit, di balik segala persoalan yang kita alami, bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu itu, baik keadaan baik ataupun dalam keadaan yang tidak baik. Dia pegang kendali atas hidup kita. Dia berkuasa. Maka yang kita harus sadari adalah kita tetap tenang di dalam Tuhan. Kita tetap percaya bahwa Tuhan akan memberikan ujungnya adalah happy ending atas kehidupan kita. Kita tetap tenang, kita tetap percaya. Demikian juga kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, karena Tuhan pegang kendali atas kehidupan orang-orang percaya. Kalaupun kita harus mengalami yang Daud katakan lembah-lembah kekelaman, kalau Tuhan adalah gembala kita, gadah dan tongkatnya akan membawa kita, menuntun kita kepada kemenangan dan jalan-jalan yang membuat kita mencapai tujuan Tuhan dan menerima janji-janji Tuhan. Ya, jadi kita tidak perlu takut di tengah situasi masalah yang kita alami, karena Tuhan berdaulat atas seluruh kehidupan kita. Dia tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan melampaui kekuatan kita. Karena Tuhan setia, ya, Dia akan memberikan jalan keluar sehingga kita mampu mengatasi semua persoalan-persoalan yang kita alami. Kalaupun Tuhan izinkan kita mengalami masa-masa sukar, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Pada waktunya Dia akan memberikan kemenangan dan kita akan tahu, oh ternyata persoalan ini adalah persoalan yang mudah kalau saya menjalaninya bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Nah, yang poin yang ketiga, yaitu andalkan mujizat Allah. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-30. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Jemaat mula-mula ketika mereka berdoa, ya, ini berbicara tentang konteks jemaat mula-mula yang berdoa ketika menghadapi persoalan hidup. Saya pastikan kepada setiap jemaat di tengah masalah sukar dan masalah sulit yang kita alami, jangan pernah meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Dan persekutuan itu dibangun melalui doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Ada waktunya memang kita berdoa, meminta dengan doa-doa permohonan di hadapan Tuhan. Tapi ada juga waktunya kita hanya memuji, kita hanya menyembah Tuhan. Karena persekutuan dengan Tuhan bukan sekedar kita meminta sesuatu kepada Tuhan. Karena Tuhan mau persekutuan dengan Tuhan ini adalah hubungan timbal balik. Hubungan kasih antara kita kepada Tuhan. Dan kita juga mau menerima kasih Tuhan yang Tuhan mau berikan atas kehidupan kita. Supaya ada hubungan, dialog yang semakin intim antara kita dengan Tuhan. Jadi jangan hanya bersekutu dengan Tuhan,
dengan berdoa untuk meminta terus-menerus perkara-perkara, masalah-masalah atau kebutuhan-kebutuhan kita sehari-hari. Tetapi mulailah bangun persekutuan dengan Tuhan untuk apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan, hari ini aku mau bersekutu dengan Tuhan, bukan untuk meminta sesuatu, tapi saya mau untuk memiliki hubungan dengan Tuhan. Saya mau mengasihi Tuhan, saya mau merasakan kasih Tuhan, supaya saya betul-betul mengalami dan hidup saya akan dikuatkan oleh karena kasih Tuhan yang tak terbatas, yang luar biasa atas hidup kita. Yang ketiga ini adalah percayalah akan mujizat Tuhan. Mujizat itu masih ada. Mujizat masih terjadi, masih berlangsung di tengah-tengah kehidupan bagi setiap orang percaya. Jangan mau ditipu oleh iblis dengan berkata bahwa mujizat itu sudah tidak perlu lagi bagi kehidupan orang Kristen. Saya percaya Tuhan adalah Tuhan yang membuat dan suka untuk membuat mujizat atas hidup kita. Percayalah kalau kita melihat situasi dan persoalan hidup dalam kehidupan kita, kita katakan, wah, sepertinya sudah tidak ada jalan keluar untuk masalah ini. Disitulah kita akan melihat mujizat Tuhan pasti akan terjadi dan dinyatakan. Nah, banyak orang percaya yang merindukan untuk dapat mengalami mujizat Allah. Tetapi sayangnya mujizat Tuhan itu tidak akan datang ketika keadaan kita baik-baik saja. Amin. Waktu kita merasa bahwa, wah, saya nggak ada masalah, saya bisa mampu mengatasi semua yang sedang saya alami ini, baik ekonomi, baik masalah keluarga, masalah dengan anak-anak, masalah apapun di dalam pekerjaan, dalam pelayanan, semuanya baik-baik, fine-fine aja. Tapi pada waktu kita menganggap bahwa semuanya itu baik-baik, kita dapat melakukannya dengan kekuatan, dengan kemampuan kita sendiri, berarti kita nggak membutuhkan mujizat Tuhan. Tetapi mujizat itu terjadi ketika orang percaya sudah dalam keadaan sangat terjepit, atau secara akal sudah mustahil untuk dapat melewatinya. Disitulah mujizat Tuhan akan Tuhan nyatakan atas hidup kita. Jadi pada waktu kita mengalami keadaan hopeless, seperti tidak ada harapan, Tuhan berkata, jangan kamu menyerah, jangan kamu khawatir, jangan kamu takut, karena sebentar lagi mujizat Tuhan pasti akan dinyatakan. Persoalannya apakah kita sabar menantikan mujizat Tuhan? Persoalannya, masihkah kita punya iman untuk kuasa dan mujizat Tuhan dinyatakan melalui kehidupan kita? Oleh sebab itu, kita perlu untuk hidup mengandalkan mujizat Allah. Amin. Karena ada bagian-bagian dalam kehidupan kita, kita tidak bisa mengatasi masalah itu. Kita tidak bisa mengalami pergumulan hidup itu. Disitulah kita perlu mengandalkan mujizat Allah ketika menghadapi persoalan hidup yang begitu berat, agar kita tetap kuat dan kita tidak mudah putus asa. Di tengah masalah yang berat, tangan Tuhan siap menolong kita. Ya, nah, apakah Anda pernah mengalami mujizat dari Tuhan dalam hidup kita? Saya percaya setiap kita pernah mengalami mujizat. Saya akan menutup dengan beberapa kesaksian di mana mujizat Tuhan itu masih ada dan masih terus berlangsung dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang pertama, saya selama masa sekolah, ya SMA dan kuliah, masalah yang sering dialami oleh anak-anak yang kuliah adalah masalah pencernaan. Dan pada waktu itu juga saya menderita sakit tifus, ya. Dan saya mengalami sampai masuk ke rumah sakit. Yang pertama saya sakit tifus, saya masuk rumah sakit, kemudian keluar. Tapi karena tifus ini bicara soal virus, ya, virus yang ada dalam tubuh kita, sehingga suatu kali dia kambuh lagi. Dan pada waktu kambuh saya sakit tifus bersama dengan sakit DBD. Jadi masuk rumah sakit, kemudian terkena penyakit akan DBD dan tifus.
Itu yang kedua. Terus yang ketiga, saya juga kembali masuk rumah sakit dengan penyakit yang sama, DBD dan tifus. Sampai 3 kali saya masuk rumah sakit. Dan yang terakhir, kira-kira terjadi sekitar 5 tahun yang lalu, saya mengalami sakit DBD dan tifus. Saya tahu, wah ini nih ujung-ujungnya mungkin saya akan masuk rumah sakit lagi. Dan di peristiwa yang keempat ini, saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kalau saya terus sakit, masalah DBD, masalah tifus terus berulang-ulang Tuhan. Saya nggak mau lagi Tuhan, sakit seperti ini. Saya berdoa, saya bilang, Tuhan, adakan mujizat. Saya adalah hamba Tuhan. Masa masalahnya cuma dari dulu hanya penyakit-penyakit ini saja Tuhan. Saya minta Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Saudara-saudara kekasih jemaat Tuhan, saudara tahu kalau sakit ini butuh waktu lama. Dan saya sudah nggak mau minum obat. Biasanya kan saya minum obat untuk menahan ya, supaya tidak terjadi misalnya asam lambung yang naik begitu ya. Tapi saya bilang, Tuhan, hari ini saya nggak mau minum obat. Selama 5 hari saya menolak obat. Saya bilang, Tuhan, kalau memang udah waktunya Tuhan mau panggil saya pulang. Saya nggak mau ke rumah sakit, saya nggak mau minum obat. Hari kelima saya terus mengalami penurunan sampai keluar sudah bukan makanan lagi ya, sudah cairan semua. Kayaknya seluruh makanan yang sisa-sisa makanan ini sudah keluar semua, sudah nggak ada lagi, sudah nggak bisa makan juga. Saya bilang, Tuhan, kalau kamu panggil saja saya pulang. Dan esok harinya, setelah mengalami masa yang cukup berat malamnya, saya bergumul, saya berdoa, setelah itu saya tidur. Paginya saya bangun, saya seperti tidak merasakan sakit apapun. Saya langsung minta makan, saya langsung minta untuk, kok saya lapar gitu ya. Akhirnya saya makan, dan setelah saya makan, saya bilang, kok saya makan seperti biasa, padahal hari yang lalu makan aja untuk menerima asupan makanan dalam tubuh saya, ini tubuh saya nolak gitu ya. Nah, jadi di sini saya tahu itu adalah mujizat Tuhan. Ada banyak contoh kalau saya mau ceritakan contoh-contoh mujizat yang Tuhan adakan dalam hidup saya. Saya tahu karena Tuhan punya panggilan atas hidup saya, dan pekerjaan Tuhan dalam kehidupan saya belum selesai. Dan yang kedua, ini yang paling terakhir, beberapa kira-kira tahun lalu saya mengalami penyakit yang disebut Bell's palsy. Bell's palsy ini kalau orang bilang adalah dibilang stroke, bukan juga, karena dia menyerang bagian wajah atau saraf ketujuh dari wajah ya. Nah, waktu mengalami Bell's palsy ini, saya juga berdoa. Pertama kali saya sebagai hamba Tuhan, saya nggak cari obat dulu, padahal beberapa teman sudah menganjurkan bahwa cepat berobat gitu ya, cepat misalnya fisioterapi atau apapun. Tapi karena banyaknya kegiatan-kegiatan, coba bayangkan di saat saya bangun pagi, penyakit Bell's palsy itu menyerang bagian muka saya. Hari itu adalah hari di mana saya harus melayani baptisan. Ada sekitar 3 atau 4 orang yang harus dibaptis pada hari itu. Jadi tentunya saya nggak bisa dulu langsung berobat, saya akan menjalankan tugas saya, pelayanan baptisan. Setelah pelayanan baptisan, ternyata harus ada persiapan untuk mengadakan retret. Jadi saya harus menunggu sekitar 1 minggu dengan semua kegiatan yang penuh ini, baru saya berpikir untuk bagaimana saya berobat masalah Bell's palsy saya. Selama 1 minggu itu saya cuma berharap, Tuhan, tolong, Tuhan jamah, sembuhkan saya. Bagimu tidak ada perkara yang mustahil. Mujizat masih terjadi, masih berlangsung. Dan suatu kali setelah saya mengikuti 2 kali saya mengikuti, yang pertama saya melayani retret, yang kedua saya mengikuti ibadah retret. Nah, waktu mengikuti ibadah retret ini, pulang daripada ibadah itu, saya mendengar ada seorang hamba Tuhan, yang kebetulan pada waktu saya pulang bersama-sama dengan rombongan ini, hamba Tuhan ini hamba Tuhan dari daerah. Waktu saya ngomong-ngomong dengan dia, saya lihat kok mukanya agak beda juga gitu ya. Waktu saya lihat ternyata
Dia juga menderita penyakit Bell's palsy dan sudah 5 tahun. Dan walaupun dia bicara, maksudnya secara kelihatan mukanya biasa saja, tapi ternyata ada bagian mukanya yang belum kembali secara sempurna dan sudah berobat. Padahal dia berobat sejak awal dia sakit, 1 harinya langsung berobat. Saya ini butuh seminggu nggak berobat gitu ya. Nah, akhirnya setelah saya lihat, wah, apakah saya nanti akan sama seperti yang dialami oleh hamba Tuhan ini? Ya, maksudnya kan tentunya berbeda ya. Kita nggak bisa menyamakan setiap masing-masing peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Nah, setelah itu saya jalanin, ternyata puji Tuhan, teman-teman saya, beberapa rekan-rekan hamba Tuhan bilang, wah Pak, ini mujizat. Karena biasanya kalau orang pernah mengalami sakit ini ada tandanya. Tapi kalau Bapak tetap normal, bisa seperti semula, itu adalah mujizat Tuhan. Saya bilang puji Tuhan. Tuhan memelihara saya dengan anugerah, dengan kemurahan yang daripada Tuhan. Karena saya percaya bahwa mujizat itu masih ada. Mujizat itu masih berlangsung. Dan biarlah jemaat Tuhan semua andalkan mujizat Tuhan. Jadi untuk kita meresponi dengan cara yang benar dalam menghadapi pergumulan hidup adalah, yang pertama, andalkan kuasa Allah. Yang kedua, andalkan kedaulatan Tuhan. Dan yang ketiga, andalkan mujizat Tuhan. Haleluya. Mari kita buka hati, kita akan menyembah dan menerima berkat melalui doa. Puji Tuhan. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati, kita akan menyembah Tuhan, dan kita juga akan mempersiapkan untuk perjamuan kudus. Mari jemaat Tuhan, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Ajar kami menyadari bahwa di tengah himpitan, di tengah tantangan, pergumulan yang kami alami Tuhan, Tuhan menyediakan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan kami, asalkan kami senantiasa mengandalkan akan kuasa Tuhan, mengandalkan akan kedaulatan Tuhan, dan mengandalkan akan mujizat Tuhan yang terus Tuhan nyatakan di sepanjang kehidupan kami. Kami hanya bergantung dan berharap kepada Tuhan, sebab Engkaulah sumber segala sesuatu yang kami butuhkan. Dan kami percayakan hidup kami, dan kami akan lewati hari-hari kami di dalam kemenangan demi kemenangan, karena mujizat itu masih ada dan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan menyembah Engkau, Tuhan yang hadir di tengah-tengah setiap kami. Bahkan Engkau yang hadir di tengah-tengah puji-pujian daripada umat Tuhan. Engkau yang membawa kami masuk dalam penyembahan yang lebih dalam lagi bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepada-Mu bahwa mujizat itu masih terjadi setiap hari. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Padilah Tuhan sudah
akan menetapkan setiap langkah hidup kami. Kami akan melihat mujizat demi mujizat terjadi di sepanjang kehidupan kami. Karena Tuhan kami adalah Tuhan yang mengadakan mujizat. Engkaulah perlindungan kami, perisai kami, tempat kami bergantung dan berharap. Haleluya. Mari katakan, selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Kami percaya Tuhan, mujizat itu masih ada. Mujizat tetap berlangsung di sepanjang kehidupan kami, karena Tuhan yang beserta dalam hidup kami. Terima kasih Bapa buat hari ini. Jika sebentar kami akan menikmati hidangan yang telah Engkau sediakan bagi setiap kami, makanan yang benar-benar makanan, dan minuman yang benar-benar minuman. Biarlah kami menyadari melalui persekutuan kami dengan tubuh dan darah Tuhan, bahwa Tuhan yang berkuasa, Tuhan pencipta alam semesta, mau hidup dan tinggal bersama-sama dengan kami, sehingga kami percaya dalam perjalanan hidup kami tidak pernah sendirian, karena Tuhan beserta dengan kami. Engkaulah Tuhan Immanuel yang menyertai di sepanjang perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapa. Mari jemaat Tuhan persiapkan hati dan persiapkan hidangan, yaitu roti dan anggur atau air apapun yang bisa kita terima untuk mengikuti perjamuan kudus hari ini. Sebelumnya saya akan membacakan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan berkata, bahwa setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Mari kita akan menerima perjamuan yang kudus. Kita berdoa, Tuhan, ini roti dan anggur Tuhan. Kami mau terima perjamuan yang Tuhan telah sediakan, hidangan bagi setiap kami. Kami mau senantiasa mengingat akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dan kami mau bersekutu bersama dengan Engkau melalui tubuh dan darah Tuhan. Dan kami boleh bersekutu dengan saudara-saudara seiman kami, bahwa kami adalah satu bagian daripada tubuh Kristus. Dan kami akan bergerak bersama-sama menyadari bahwa Kristus yang telah mati, bangkit, dan hidup. Demikian juga pada saat kami terima tubuh dan darah Tuhan, maka kami akan mengalami kematian di dalam Kristus, dan kami mengalami kebangkitan bersama dengan Kristus, dan kami hidup sebagaimana Kristus hidup. Terjadilah dalam kehidupan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima Tuhan yang menyucikan, menguduskan hidangan ini, roti dan anggur ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita makan akan perjamuan tubuh dan darah Tuhan ini, dengarlah firman Tuhan yang berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, mari kita angkat roti di atas kepala kita, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari sebelum kita makan, kita mengingat akan pengorbanan Kristus, tubuhnya yang telah digantung di atas kayu salib untuk penebusan dosa setiap kita. Dan pada saat kita percaya,
maka tubuh kebangkitan Yesus juga akan kita ingat dan kita peringati, dan kuasa kebangkitan Kristus juga yang membangkitkan Yesus dari dunia orang mati juga Tuhan akan berikan kepada setiap kita yang menerima bagian melalui persekutuan dengan tubuh Tuhan. Hari sebelum kita makan, dengarlah firman Tuhan yang berkata, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan? Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Kita mengangkat cawan perjanjian di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebelum kita meminum, mari kita mengingat akan darah Kristus yang telah tercurah untuk menebus setiap dosa kita. Darah Yesus yang memeteraikan kita sebagai milik pusaka daripada Tuhan. Dan oleh darah Kristus, darah anak domba, kita mengalahkan iblis yang mendakwa kita siang dan malam. Dengan darah Yesus dan dengan perkataan kesaksian kita, bahkan kita tidak takut sampai ke dalam maut sekalipun, karena kita percaya Kristus yang hidup menjadi jaminan bagi setiap kita. Maka segala janji-janji Tuhan akan terjadi karena ada kuasa di dalam darah Yesus. Kami terima perjanjian yang baru karena yang lama sudah berlalu, sudah mati Tuhan. Tetapi kami akan terima yang baru karena kami adalah ciptaan yang baru di dalam Kristus. Terima kasih Bapa, semua janji dan berkat Tuhan digenapi melalui perjanjian-Mu yang dimeteraikan dengan darah Kristus. Terima kasih. Sebelum mari kita minum, dengarlah firman Tuhan yang berkata bahwa cawan ucapan syukur yang olehnya kita naikkan syukur ini, bukankah ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersatu, berdoa, dan juga kita akan menerima berkat Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang indah ini. Kami boleh melihat perbuatan tangan Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami tidak mau lari dari hadirat-Mu Tuhan. Kami mau tetap dekat, melekat di dalam hati Tuhan. Karena itu yang Engkau rindukan untuk kami senantiasa bersekutu, melekat dengan Tuhan. Melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan ini, kami berdoa setiap jemaat Tuhan yang ambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan ini, biar kami semakin menyadari bahwa tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami mau senantiasa belajar, dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus dalam setiap langkah kehidupan kami. Karena Roh Kudus diutus untuk membimbing kami ke dalam jalan-jalan kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa buat pribadi-Mu yang senantiasa dinyatakan melalui hidup kami, sehingga kami tidak akan pernah salah jalan. Kami berdoa Bapa bagi seluruh jemaat Tuhan yang sedang mengalami pergumulan yang berat. Tuhan berikan kelepasan, kemerdekaan, kemenangan. Karena kami tahu pencobaan, bahkan masalah, pergumulan hidup yang kami alami, semuanya Tuhan sudah memberikan jalan keluar bagi setiap kami, sehingga kami pasti cakap menanggungnya. Karena kami akan melakukan perkara-perkara besar, bahkan mujizat telah tersedia atas kehidupan kami, asal kami senantiasa mengandalkan akan Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Tuhan yang memberikan kuasa kepada kehidupan kami. Kami akan menikmati hal-hal yang besar dan ajaib di sepanjang kehidupan kami. Kami berdoa bagi jemaat yang sakit, Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi setiap jemaat yang sekolah dan kuliah. Tuhan tolong mereka, berikan kecerdasan, sehingga mereka boleh mendapatkan nilai-nilai yang baik. Sehingga masa depan mereka kami tahu ada dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan senantiasa menjanjikan masa depan yang gilang gemilang. Terima kasih Bapa, kami tidak perlu takut khawatir.
sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan yang menjamin akan masa depan kami. Bahwa masa depan kami sungguh ada dan harapan kami tidak pernah hilang. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat yang mungkin sedang membutuhkan pekerjaan saat ini. Tuhan bukakan jalan bagi mereka supaya mereka mendapatkan pekerjaan yang baik, yang layak. Kami percaya Tuhan sudah menyediakan berkat-berkat yang khusus bagi anak-anak-Mu. Biarlah anak-anak-Mu terus berjalan dalam tuntunan Tuhan. Mereka percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa buat semua kebaikan, keajaiban, pertolongan Tuhan, pemeliharaan, bahkan penyediaan Tuhan yang berlimpah atas kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negeri kami yang kami kasihi. Di tengah masalah pandemi COVID-19 ini, Tuhan bukakan jalan bagi pemerintah kami untuk dapat mengambil keputusan-keputusan yang tepat, sehingga masa daripada pandemi COVID ini boleh cepat berlalu. Kami berdoa, kami tahu ada kuasa di dalam doa. Kami memiliki kuasa untuk menahan semua kekuatan pekerjaan iblis melalui sakit penyakit. Dan biarlah Tuhan meluputkan bangsa ini, sehingga bangsa ini boleh mengalami terobosan, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang sehat, bangsa yang makmur, bangsa yang maju Tuhan, untuk menggenapi rencana Tuhan atas bangsa ini. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa bagi setiap kebangunan rohani yang Tuhan rancangkan atas negeri ini Indonesia yang kami kasihi. Melalui anak-anak muda Tuhan bangkitkan generasi yang terus hidup takut akan Tuhan. Tuhan memberkati akan setiap anak-anak Tuhan di bangsa ini untuk terus menjadi garam dan terang dimanapun mereka berada. Kami menyerahkan bangsa dan negeri kami, pemerintah kami, semuanya ke dalam tangan Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu atas kami di bumi sama seperti di sorga. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan menutup ibadah kami ini dan kami siap menerima berkat Tuhan. Mari tandahkan tangan-Mu dengan penuh iman dan percaya, dan terimalah berkat. Kasih karunia daripada Bapa Sorgawi, kasih setia rahmat daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan memimpin setiap langkah kehidupanmu melalui jalan-jalan kemenangan yang Tuhan telah sediakan atas hidupmu. Dan Tuhan akan memberkati segala sesuatu yang engkau kerjakan. Tuhan akan mengangkat engkau naik dan tidak pernah turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Tuhan akan bawa engkau dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar, dari satu anugerah kepada anugerah yang semakin berlimpah, dari satu iman kepada iman yang semakin besar, sehingga nama Yesus dipermuliakan melalui hidupmu, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput kita, dan kita akan diangkat di awan-awan dan tinggal bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Kita yang diberkati Tuhan, bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Sampai ketemu dalam ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.